Halo, selamat pagi semuanya di kami. Gimana kabarnya pagi hari nakku? Sehat? Oke, pastinya tetap sehat dan yang paling penting adalah tetap semangat dan jaga sistem imun tubuhmu supaya kamu bisa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Baiklah anak didik kami, materi kita pada pagi hari ini adalah analisis strategi promosi. Jadi lebih tepatnya kita akan membahas tentang promosi. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang break even point ya, ataupun titik impas ya. Jadi perhitungan titik impas itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Bapak berharap materi itu tidak dilupakan, tetapi tetap diulang-ulang nak ya. Jadi supaya kamu tahu bagaimana cara menghitung supaya model itu bisa dihitung ya. Berapa unit yang harus dicapai agar titik impas itu tercapai, dan berapa nilai rupiah yang harus dicapai supaya titik impas tercapai. Nah, itu pertemuan minggu yang lalu. Nah, kembali kita kepada pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu membahas tentang analisis strategi promosi. Nah, sekarang aku kita teruskan. Baik, anak didik kami, pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 poin. Yang pertama adalah harapannya anak didik kami bisa menganalisis perencanaan promosi produk kerajinan. Maksudnya di sini anak didik kami bisa menganalisa bagaimana perencanaan promosi produk kerajinan itu persiapannya seperti apa itu ya. Nah, kemudian yang kedua menganalisis strategi promosi produk kerajinan. Bagaimana strateginya? Bagaimana taktik, siasat ataupun teknik yang harus digunakan dalam promosi produk kerajinan ya. Kemudian yang ketiga menganalisis media promosi produk kerajinan. Nah, media apa saja yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk kerajinan. Nah, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari naku. Ada 3 poin. Nah, bagaimana ini supaya tercapai? Kuncinya adalah fokus. Oke, sekarang kita teruskan. Baik anak didik kami, coba perhatikan gambar yang di samping ini. Di sini ada perintah, amatilah gambar di samping. Nah, apakah yang dapat kita simpulkan? Ya, mari buka pikiran dan buka hati sebelum lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba anak didik kami amati dalam gambar ini kira-kira kegiatannya apa gitu. Oke, ada yang tahu? Apa yang menjadi kegiatan dalam gambar ini? Ya, jadi di sana bisa lihat gambar itu bahwasanya ada beberapa orang yang sedang duduk ya, membahas sesuatu hal. Nah, jadi kesimpulannya mereka kegiatannya apa di sini. Nah, oke. Ada yang tahu? Oke, kalau ada terima kasih, kalau yang tidak ada. Oke, jawabannya adalah ya, mereka itu sedang rapat. Jadi pada gambar tadi, ini bisa kita perhatikan nakku, di sini mereka itu saling berdiskusi, mendiskusikan sesuatu hal ya. Jadi itu mereka adalah rapat. Jadi apa yang mereka rapatkan itu untuk membuat suatu perencanaan. Perencanaan yang berkaitan dengan promosi, yaitu menentukan tujuan dan strategi promosi. Ya. Jadi itu adalah rapat perencanaan untuk menentukan tujuan dan strategi promosi. Baik, kita teruskan aku. Nah, ini kembali kepada gambar ya. Perhatikanlah gambar di samping. Nah, ini kira-kira gambarnya gambar apa ya? Oke, produk ini tidak asing bagi kita ya. Sudah pasti dekat dengan mata, bahkan dekat dengan hati ya. Ini namanya seperti namanya makanan yang tawarkan di CFC ya. Ada ayam gorengnya, ada nasinya. Nah, jadi dari gambar di samping itu, apakah yang dapat disimpulkan? Oke, silakan Anda berpikir terlebih dahulu sebelum masuk ke slide berikutnya. Nah, apa yang kira-kira anak didik kami bisa simpulkan dengan gambar ini? Ya, apa? Tujuannya untuk apa? Kan gitu. Nah, oke, kita teruskan. Ya, benar, strategi promosi. Oke, jadi gambar ini yang saya tampilkan ialah merupakan strategi promosi dalam bentuk gambar. Ya. Jadi ada di sana 3 potong ayam tambah 2 nasi. Jadi kalau kita membeli 3 potong ayam maka nasinya 2. Seperti itu dia. Oke, jadi semacam ada tawaran khusus ya. Oke, kita teruskan. Apa pentingnya strategi promosi? Oke, bicara tentang strategi berarti kita bicara tentang kiat, taktik ataupun teknik ya untuk memenangkan suatu persaingan.
pentingnya strategi adalah untuk menarik minat konsumen membeli produk yang ditawarkan. Jadi seperti itu anak didik kami ya. Jadi masing-masing wirausahawan ataupun pengusaha punya taktik untuk memenangkan persaingan, punya strategi masing-masing. Baik dari strategi pemasaran ya, inilah strategi pemasaran namanya ini, karena promosi ya. Oke, sekarang kita teruskan aku. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Nah, coba anak didik kami perhatikan ketiga gambar ini. Nah, kira-kira gambar ini apa yang disampaikan? Atau boleh kita katakan gambar di atas yang ketiga ini menceritakan apa gitu, atau berkaitan dengan hal apa. Nah, oke, mari kita pikirkan terlebih dahulu sebelum masuk ke slide berikutnya ataupun ke sesi berikutnya. Oke, jadi kalau ini adalah berkaitan dengan medianya, ya, media promosinya. Untuk apa media promosi itu? Ya, tentunya sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi produk ataupun jasa yang ditawarkan ke konsumen. Jadi itu bisa disampaikan dengan menggunakan media sosial, Facebook, boleh menggunakan Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Itu dia bentuk media promosinya. Kalau yang dia online. Nah, kemudian kalau menggunakan stiker juga bisa ya. Seperti yang ini ya. Oke, jadi ini nggak asing bagi kita. Ini bisanya ini melekat pada produk itu ya. Oke, jadi yang ketiga juga bisa berupa bungkus ataupun kemasan. Nah, ini merupakan juga media promosi nak ya. Oke, bisa dipahami nak? Oke, kalau sudah kita teruskan nak ya. Baik, anak didik kami, pada prinsipnya materi pembahasan kita di sini ada 3 rencana promosi itu tadi mengenai gambar tadi. Yang pertama tadi ya. Strategi tadi juga sudah kita bahas. Oke ya, itu tadi yang beli 3 ayam dapat 2 nasi. Kalau masalah rencana tadi itu masalah rapat, menentukan tujuan dan strategi. Oke, kalau masalah strategi tadi sudah ada ya. Oke, kita bahas itu 3 ayam dapat 2 nasi. Oke, atau beli 2, beli 3 gratis 1. Itu juga merupakan strategi. Jadi sebenarnya banyak strategi promosi yang digunakan ya untuk memenangkan persaingan. Oke, yang berikutnya media promosi itu tadi sudah kita bahas, ada dalam bentuk layanan digital, Facebook, Instagram ataupun media sosial lainnya ya. Kemudian juga bisa menggunakan kemasan ya ataupun stiker. Nah, sekarang kita teruskan aku. Oke. Promosi. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan promosi? Nah, kalau promosi ini berkaitan dengan produk ataupun jasa, tapi tidak selamanya ke situ ya. Bisa juga kalau berkaitan dengan kita ya, kita mempromosikan diri dalam arti kita memperkenalkan kompetensi yang kita miliki ya. Oke, jadi promosi itu adalah merupakan suatu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran artinya lah komunikasi untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen supaya dapat diterima. Itu maksudnya di sini aku ya. Ya, jadi di sini artinya juga ada aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan tersebut. Oke ya, ini oleh Ciptono tahun 2001 ya. Oke, jadi maksudnya di sini aku, kita itu menyampaikan produk ataupun jasa kepada konsumen dengan menggunakan teknik atau taktik, yaitu dengan teknik mempengaruhi, atau boleh kita katakan itu kita mendekati konsumen itu secara persuasif sehingga mereka tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, kalau ditanya apakah penampilan adalah bagian dari promosi, ya jelas ya. Bagaimana orang akan tertarik mendengarkan apa yang kita sampaikan kalau penampilan kita kurang, cara berbicara kita itu tidak sopan ataupun tidak menarik ya, seperti itu dia maksudnya nak ya. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, masih berkaitan dengan promosi ya. Jadi promosi itu juga dikatakan sebagai upaya atau kegiatan untuk mempengaruhi konsumen aktual dan maupun konsumen potensial. Jadi konsumen itu ada 2 ya, ada yang aktual, ada yang potensial. Nah,
Jadi kalau dikatakan konsumen aktual, artinya konsumen itu akan melakukan pembelian secara langsung ketika produk itu kita tawarkan. Jadi umpama, contohnya saya bawa sepatu, saya mengunjungi suatu perkampungan, saya tawarkan sepatu langsung ada beli. Nah, itu namanya konsumen yang aktual. Oke, jadi kalau konsumen yang potensial adalah konsumen yang memang berminat melakukan pembelian, tapi di masa yang akan datang gitu dia. Ya, kalau tadi ada yang langsung beli, ini mungkin belinya seminggu lagi. Nah, jadi yang langsung beli itu adalah konsumen aktual. Sedangkan yang membeli di masa-masa yang akan datang, setelah saya melakukan yang namanya promosi, itu adalah konsumen potensial. Ya, bisa dipahami nak ya? Oke, kalau sudah, kita teruskan ya. Rencana promosi. Oke. Jadi kalau kita melakukan suatu perencanaan, anakku, berarti kita di sana membuat suatu persiapan kegiatan. Berarti di sana ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Ya. Kenapa? Karena persiapan itulah kunci keberhasilan. Nah, jadi apa kira-kira yang harus kita persiapkan dalam perencanaan promosi? Oke, yang pertama itu kita harus tentukan target pasar. Ya. Pasar dari produk atau jasa yang kita tawarkan itu ada di mana? Ya, di mana? Jadi di sini kita memang harus mampu membaca kebutuhan pasar atau permintaan pasar. Ya, ini sebelumnya juga sudah pernah kita bahas dalam perencanaan ide dan peluang usaha. Jadi kita harus membaca pasar itu, kebutuhan pasar itu dengan menggunakan analisis pasar ataupun dengan menggunakan metode SWOT. Ya. Nah, kemudian juga kita harus bisa menentukan tujuan promosi. Kalau tadi kita sudah ketemu target pasarnya di mana, lalu kita mau mengadakan promosi, apa tujuan kita promosi? Ya, oke, tentunya memperkenalkan produk baru. Kemudian yang kedua, supaya konsumen itu loyal atau ingat dengan produk-produk kita, ya. Kemudian menentukan pesan. Nah, pesan promosi itu apa gitu? Yang bisa mempengaruhi daripada calon konsumen. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut ini ya. Media promosi. Oke, ini medianya kita menggunakan apa yang paling tepat? Apakah menggunakan promosi media sosial itu, media sosial seperti Facebook ataupun Instagram, ataupun kita katakanlah Google Ads, ya. Kemudian membuat anggaran. Anggaran ini berarti kita berbicara tentang biaya promosinya. Dan yang terakhir adalah pengukuran efektivitas promosi. Nah, kita buat promosi tentu harus ada nilai gunanya atau nilai manfaatnya seberapa jauh untuk mendongkrak ataupun meningkatkan penjualan kita atau meningkatkan laba yang akan diperoleh. Itu maksudnya, nak ya. Oke, sekarang kita teruskan ya. Tujuan promosi. Nah, jadi selain mengkomunikasikan produk kepada konsumen, jadi tujuannya adalah mengirimkan informasi. Ini tadi yang tadi ya, mengirimkan informasi, ya, menyampaikan pesan kepada konsumen, kepada target pasar potensial. Oke, pasar potensial maksudnya ini pasar yang kemungkinannya akan menerima produk atau jasa yang kita produksi. Yang berikutnya untuk memperoleh peningkatan penjualan dan profit atau laba. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi promosi itu untuk meningkatkan penjualan, volume penjualan, ya, dan termasuk juga volume laba. Yang ketiga, untuk memperoleh pelanggan baru dan menjaga loyalitas konsumen. Jadi promosi ini kita lakukan tidak semata-mata mau memperkenalkan produk ataupun memperoleh peningkatan penjualan ataupun laba, tapi juga kita pengen cari pelanggan baru ya, atau supaya konsumen yang lama itu loyal dengan kita, mereka tak ingat, kan begitu. Nah, yang keempat, untuk menstabilkan penjualan ketika pasar lesu ya. Kalau yang namanya nilai jualnya menurun ataupun kita katakanlah minat pasar itu kurang, ya baiknya kita harus lakukan promosi. Gencar melakukan promosi ya. Oke, yang berikutnya menjadi pembeda dan juga mengunggulkan produk sendiri dari pesaing. Jadi promosi itu juga seperti yang sampaikan di poin pertama tadi adalah mengirimkan informasi mengenai produk. Nah, jadi kita juga membicarakan apa yang menjadi keunggulan produk kita dibanding produk pesaing yang sudah ada saat ini gitu. Nah, di situ kita menjual nilai lebih produk atau jasa yang kita hasilkan.
Yang berikutnya membuat citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Itu bagian dari apa namanya tadi, kita menyampaikan keunggulan daripada produk yang kita miliki ya. Itu dia poinnya ya, sama dengan yang poin yang kelima ya. Oke, itu ya. Yang berikutnya merubah tingkah laku dan anggapan konsumen. Jadi memang kalau dengan promosi ini kita sudah apa namanya sampaikan keunggulan-keunggulan dari produk atau jasa kita. Itu mereka akan berubah pendapat, berubah persepsi bahwasanya memang produk kita itu memiliki nilai-nilai yang sangat bagus dibanding yang lain. Itu maksudnya nak ya. Oke, sekarang kita teruskan fungsi promosi. Kalau tadi bicara tujuan, kalau tadi tujuan adalah kita bicara tentang manfaat. Manfaat promosi itu apa sih? Ini dia yang 7 poin ini ya. Itu manfaat promosi. Tujuannya ya, sama itu. Oke, fungsi promosi, kegunaan promosi itu apa kan begitu. Jadi kalau menurut Supardili ada 4 fungsi promosi ya. Ada fungsi pengenalan. Ya, itu fungsi utamanya, pengenalan, memperkenalkan produk. Ada fungsi penawaran. Kalau dikatakan fungsi penawaran, ditawarkan. Ya, ditawarkan. Ya, sama juga dengan istilah dipublikasikan kepada konsumen supaya konsumen kenal. Itu juga ya berkaitan dengan yang fungsi pengenalan ya. Yang berikutnya fungsi penjagaan konsumen ya, supaya konsumen itu tetap loyal maka perlu promosi. Itu fungsinya. Yang terakhir adalah fungsi perbaikan. Nah, kalau dikatakan fungsi perbaikan adalah mungkin pada saat promosi akan ada yang namanya juga evaluasi bagi kita yang mempromosikan. Itu dari yang namanya komentar-komentar ataupun saran dari konsumen yang sudah merasakan manfaat ataupun tujuan dari promosi kita tadi gitu. Oh, produk Bapak ini baiknya seperti ini, masih ada kurang-kurangnya. Nah, itu kita ambil sebagai autokoreksi untuk memperbaiki kualitas produk kita ataupun pelayanan kita kepada konsumen. Itu maksudnya fungsi perbaikan di sini. Nah, oke, sekarang kita teruskan ya. Manfaat promosi sebenarnya ini masih berkaitan dengan yang tujuan promosi tadi ya. Ya, agar tahu produk menjadi keinginan kebutuhan konsumen. Iya. Jadi memang ceritanya ini tadi kita harus membaca pasarnya ya. Keinginan kebutuhan konsumen, ya. Kemudian juga agar tahu tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk. Jadi memang dengan kita mengetahui keinginan ataupun kebutuhan konsumen, kita bisa ukur tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk kita itu seberapa persen gitu dia. Oke, yang ketiga, agar tahu cara mengenalkan atau menyampaikan produk sehingga sampai konsumen. Ya, jadi kita juga sini membaca karakter-karakter daripada konsumen yang kita jumpai. Jadi baiknya bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana bentuk pelayanan yang tepat itu bisa kita lakukan dengan mengidentifikasi karakter konsumennya terlebih dahulu. Ya, paham nak ya? Oke, yang berikutnya agar tahu harga yang sesuai dengan keadaan pasar. Nah, jadi kita juga perlu membaca yang namanya juga kemampuan atau daya beli daripada pasar yang kita tuju, ya. Jadi kalau kita tidak lihat itu, nanti mereka tidak sanggup beli malah ya. Jadi memang harus kita baca bagaimana nilai finansial mereka ataupun daya beli mereka. Oke, yang berikutnya anakku, agar tahu strategi promosi yang tepat terhadap calon konsumen. Oke, jadi memang setiap daerah itu kan tentu karakteristik orang itu berbeda-beda. Jadi model pendekatannya juga harus berbeda-beda ya. Oke, yang berikutnya agar tahu kondisi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Jadi dengan adanya promosi juga kita bisa melihat bagaimana tingkat persaingan di sana. Karena memang pada prinsipnya bukan hanya kita yang menawarkan produk. Banyak. Kalau beragam masih mending. Kalau produk yang sama, ini yang menuntut kita harus lebih banyak mengenali kebutuhan konsumen, lebih banyak mengenali karakter konsumen supaya kita bisa memenangkan persaingan. Dengan cara bagaimana? Ya kita gunakanlah analisis SWOT. Itu dia di sini ya. Itu maksudnya untuk mengetahui kondisi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut. Yang terakhir manfaatnya adalah untuk membuat image produk. Jadi supaya produk kita memiliki nilai-nilai yang lebih, atau boleh saya katakan produk kita itu menempati hati yang dalam daripada konsumen itu, sehingga mereka tetap loyal dengan produk yang kita tawarkan. Nah, kira-kira seperti itulah anakku manfaat promosi anak ya. Oke, sekarang kita teruskan nak ya. Strategi promosi. Kalau tadi kita bicara tentang
tujuan, fungsi dan manfaat. Nah, ini kita bicara tentang strategi. Tadi saya jelaskan, strategi adalah merupakan kiat, taktik, teknik ya untuk melaksanakan promosi supaya promosi itu berjalan dengan baik dan lancar. Oke ya. Jadi strategi promosi adalah metode atau taktik yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Jadi di pertemuan pertama tadi sudah sudah di sugesti ya, ataupun boleh saya katakan ada stimulus tentang gambar yang menggambarkan bagaimana kondisi kegiatan rapat. Jadi rapat itu rapat perencanaan promosi. Jadi sana membahas tujuan dan strategi promosi ya. Nah, itu maksudnya nakku ya. Oke, jadi yang berikutnya, untuk menciptakan promosi yang berhasil guna dibutuhkan berbagai macam strategi promosi. Jadi strategi promosi itu banyak nakku ya. Nah, jadi manakah strategi yang paling baik atau yang paling berhasil? Tergantung situasi. Oke ya, kalau bahasa Inggrisnya it is depend on situation ya. Itu maksudnya, tergantung kepada situasinya. Nah, jadi bisa saja nanti yang menggunakan teknologi digital atau media sosial itu jauh lebih unggul karena memang pasarnya luas dan 24 jam ya bisa. Tapi kalau masuk ke perkampungan yang mungkin belum mendapat koneksi internet, tentu itu nggak akan berjalan. Nah, tentunya harus yang namanya menggunakan promosi spanduk boleh ya, ataupun promosi door to door. Berarti sudah menggunakan kemasan produk. Itu medianya. Nah, jadi tergantung situasi ya. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, jadi strategi promosi masih ada advertensi periklanan, ya iklan melalui televisi, bisa juga melalui internet itu tadi ya. Kemudian personal selling, ini door to door ya, personal sellingnya. Ada sales promotion, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Publicity, ya oke, sales promotion. Nanti ada di sini potongan-potongan harganya ya. Publicity berarti nanti ada pempublikasian daripada produk yang ditawarkan. Oke, sekarang kita bahas advertensi dulu ya. Oke, jadi seperti yang sampaikan tadi, advertensi periklanan bisa menggunakan media cetak juga boleh, media elektronika juga boleh, atau di internet ya, website, blog, radio, televisi dan lain sebagainya. Atau pengiriman langsung ya. Ini dengan memakai jasa pos kepada target. Ataupun seperti sekarang ini pengiriman pengiriman menggunakan jasa transportasi bisa ya, seperti jasa pos ya. Oke, kemudian advertensi khusus seluruh jenis barang yang berbentuk hadiah. Oke, jadi ini kalau periklanan ya. Yang berikutnya personal selling. Jadi kalau personal selling ini merupakan penyajian barang dengan cara lisan dan bertatap muka dengan satu atau lebih calon beli yang bertujuan supaya barang yang ditawarkan dapat terjual. Jadi maksudnya di sini promosi ataupun penyajian barang itu langsung dilakukan secara lisan atau tatap muka dengan pembelinya, seperti itu. Boleh dikatakan juga merupakan door to door ya. Hal ini tujuannya pada produk yang sifat pembelinya sesekali atau mempunyai nilai per unit yang tinggi atau yang desain dengan kebutuhan khusus, dengan memberikan peragaan supaya dapat menjadikan konsumen percaya kemudian melakukan pembelian. Jadi personal selling ini juga kita selain mendekati konsumen secara langsung, kita juga harus pintar berbicara, atau boleh saya katakan melakukan presentasi dengan baik, karena kan kita penyampaiannya kan secara lisan ataupun tatap muka. Jadi komunikasi kita, penampilan kita juga menjadi tolak ukur berhasilnya suatu promosi, apalagi promosi personal selling ya. Oke, bisa dipahami aku ya. Oke, kalau sudah paham kita teruskan ya. Oke, sales promotion ini juga merupakan bagian dari strategi promosi. Jadi sales promotion itu adalah salah jenis promosi yang dilakukan untuk merangsang barang perusahaan dibeli. Yang termasuk ala-ala yang dipakai dalam sales promosi antaranya adalah sampel atau contoh. Dalam melaksanakan promosi tidak boleh ragu untuk memberi contoh kepada pembeli. Oke, jadi maksudnya begini nakku. Jadi sales promosi ini adalah merangsang supaya pembeli tertarik membeli produk kita. Tapi kita dengan cara menggunakan demonstrasi ya, seperti itu. Jadi kita harus dengan percaya diri mendemonstrasikan manfaat dari produk kita itu ya. Jadi jangan kita menawarkan produk kita hanya tidak percaya diri, berarti nanti pembelinya ragu, oh jangan-jangan produknya tidak berkualitas. Jadi memang harus percaya diri ya. Jadi bahasa apanya, self confidence, percaya diri. Oke, kupon atau voucher merupakan sertifikat hak potongan kepada pemegangnya. Jadi bisa juga dalam bentuk penawaran potongan harga, itu sales promotion ya.
Oke, jadi boleh kita katakan nanti, mungkin kalau di Plaza Plaza mungkin sering pernah kamu lihat, atau pernah kamu lihat ya. Contohnya dengan waktu sekian jam itu dikasih potongan sekian persen. Jadi SPG-nya itu harus memang benar-benar percaya diri ataupun menarik ya, supaya calon pembeli percaya ya atau yakin dengan produk itu. Oke, premi yaitu barang penawarannya dengan harga yang sangat rendah ya. Sama juga ya. Oke, paket harga ya, paket harga maksudnya itu produk harga yang meliputi harga lebih rendah dibanding harga biasanya. Jadi memang ya ini seperti yang saya sampaikan tadi juga, ada musimannya untuk potongan harganya, seperti itu dia. Jadi itu namanya strategi promosi dengan sales promosi ya, promosi penjual maksudnya. Nah ya. Oke ya, dengan potongan harga ya, boleh juga dengan premi ataupun paket harga ya. Oke, sekarang kita teruskan. Masih berkaitan dengan strategi promosi. Tawaran atau terjadi kerusakan terhadap produk yang dibeli berdasarkan produknya, maka uang akan dikembalikan kepada pembeli. Nah, ini masih berkaitan dengan yang namanya sales promotion tadi. Jadi kita juga bisa buat taktiknya. Kalau barang yang kita jual itu tidak bagus, maka kita tawarkan, kita akan mengganti kerusakan produk itu dan uang kembali kepada pembeli. Nah, 100%. Nah, bisa seperti itu naku. Itu dia sales promotion. Promosi dagang yaitu penawaran yang disediakan dalam bentuk potongan harga dan tentang waktu yang sudah ditentukan. Tadi juga sudah kita bahas. Jadi sales promotion itu bisa merupakan potongan harga, paket harga ya. Bisa juga premi ya. Jadi kemudian itu boleh juga tawaran kalau ada kerusakan kita kembalikan uangnya 100%. Nah, baik, yang berikutnya undian, yaitu cara promosi dengan menarik konsumen agar mengumpulkan label yang berisi 6 produk agar kemudian diundi dan produk dia. Oke, jadi juga undian ini juga merupakan bagian dari sales promotion. Kemudian yang berikutnya kontes. Ini kita adakan suatu event ya. Event-event perlombaan untuk mempromosikan produk kita ya, kita sebagai pendukungnya ya. Oke, seperti sepak bola itu kan ada itu namanya sponsornya. Itu dia ada minuman, contoh Coca-Cola. Nah, itu juga bagian dari kontes dengan adanya perlombaan aku ya. Oke, kalau sudah kita teruskan aku ya. Masih berkaitan dengan strategi promosi, publicity. Nah, publicity ataupun publikasi ya. Jadi merupakan usaha pendekatan terhadap masyarakat supaya produknya dikenal oleh masyarakat. Nah, ini misalnya jumpa first ya, publikasi produk, bimbingan terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya ini kita perkenalkan produk ke masyarakat dengan mengadakan suatu event ataupun kegiatan, tentunya dengan jumpa pers, contohnya ya seperti itu. Atau kita katakan juga boleh kita tawarkan produknya secara cuma-cuma ya, itu bisa juga kepada masyarakat untuk di awal. Itu cuma-cuma itu artinya tidak selamanya gratis, mungkin dengan harga yang lebih murah itu di awal itu ya. Oke, bimbingan terhadap masyarakat artinya kita sampaikan juga apa yang menjadi keuntungan apabila menggunakan produk yang kita tawarkan, seperti itu nakku ya. Baik anak didik kami, itulah dia strategi promosinya ya. Jadi memang banyak strategi ya. Jadi kalau ditanya mana strategi yang terbaik, tadi sudah saya jawab, tergantung kepada situasinya. Lihat dulu situasinya, mana yang cocok digunakan. Itulah strategi yang tepat. Paham nakku? Oke ya, harapan Bapak semua bisa memahami ya. Kalau tidak paham juga ada jalannya. Boleh materi ini dibaca ditonton secara berulang, boleh juga bertanya kepada saya ya secara japri ya. Oke, baik, kita bahas tentang media promosi. Media promosi adalah sarana untuk mengkomunikasikan suatu produk atau jasa atau brand atau perusahaan dan lainnya agar dapat dikenal masyarakat lebih luas. Tadi juga sudah saya bahas ya. Ini menurut ekonomi.okzone.com ya. Jadi sarananya, jadi alatnya itu kalau media promosinya ya. Tadi sudah saya singgung ya, contohnya tadi menggunakan media sosial atau juga menggunakan media cetak, media digital kan begitu ya. Itu banyak tadi tuh medianya ya. Ataupun boleh juga menggunakan kemasan ya, itu tadi. Oke, ini dia media cetak, internet, produk elektronik. Oke. Jadi kalau
produk ini berarti kan dia berupa apa namanya kemasan tadi ya. Oke, kalau elektronik tadi itu boleh televisi, radio, internet itu tadi boleh YouTube, blog, Facebook, Instagram ya dan lain sebagainya. Oke, kalau cetak tadi koran, majalah dan lain sebagainya nak ya. Oke nakku ya, ini ada contoh kasus ya untuk mendalami tentang yang namanya promosi ini ataupun analisis promosi ya. Jadi contohnya di sini katakan perusahaan A memasang iklan di TV untuk produk terbarunya. Iya, jadi promosi juga adalah bagian memperkenalkan produk baru ya. Jadi diskon sampai dengan 70% untuk produk tertentu di sebuah pusat perbelanjaan. Nah, ini adalah bagian dari strategi. Itulah sales promotion tadi ya. Bagian dari strategi penjualan ya. Lalu kemudian kirim 10 SMS dan dapat 100 SMS gratis ke seluruh operator. Beli 1 gratis 2 untuk produk A. Nah, bahasa-bahasa pesan seperti ini adalah merupakan pesan promosi yang mungkin tidak asing kita dengar di tempat oleh telinga kita. Nah, inilah bentuk promosinya, pesan promosinya. Jadi anak-adik kami juga bisa menciptakan pesan-pesan promosi memang sifatnya bisa mempengaruhi orang lain supaya mau menerima produk yang kamu tawarkan. Jadi itu apa namanya tujuan promosi itu nak ya. Oke, kita teruskan. Kesimpulan kita pada pertemuan pagi hari nakku ada 3 poin ya. Yang pertama, promosi adalah upaya untuk memperkenalkan produk kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengenal produk secara luas. Itu dia yang pertama nak ya. Yang kedua, untuk melakukan kegiatan promosi harus diawali dengan perencanaan yang matang. Ya, karena memang di perencanaan itulah dibahas persiapan-persiapan yang harus dibuat supaya perencanaan itu berhasil. Salah satunya tadi apa? Tujuan dan strategi promosinya seperti apa? Medianya seperti apa? Kan begitu ya. Oke, yang ketiga, untuk melakukan promosi butuh strategi dan media promosi. So pasti aku ya. Baik anak didik kami semuanya, pada pagi hari ini Bapak senang sekali melalui video pembelajaran kali ini menyampaikan materi ini kepada anak didik kami sekalian. Bapak berharap semoga semua materi ini bermanfaat bagi anak didik kami. Baik, selamat pagi semuanya anakku. Selamat pagi, salam sehat.